Selamat datang di Abu Gunung Channel, satu channel yang isinya konten-konten menarik dan pastinya viral. Saya punya kawan positif corona. Saya bikin video ini sebagai salah satu bentuk dukungan kepada dia agar dapat melewati fase ini. Semangat bro! Mari kita dukung kawan-kawan kita yang saat ini karantina karena positif COVID. Jangan berikan stigma yang buruk di tengah masyarakat, terutama keluarga mereka. Jangan dijauhi, jangan dikucilkan, tapi kita berikan dukungan sesuai protokol yang ada. Tetap jaga jarak, social distancing, tetap pakai masker. Prinsipnya kita tetap dukung mereka karena percayalah, virus ini tidak diinginkan oleh siapapun. Virus ini datang pada siapa aja. Nggak perlu cara hidupnya bagaimana, nggak peduli dia siapa. Tadi saya baca, kemudian saya juga nonton YouTube. Virus ini belum ada vaksinnya, artinya belum ada obatnya. Tapi ada yang namanya plasma darah, tapi memang sampai hari ini masih perdebatan. Ya mudah-mudahan segera diluruskan ya gitu. Dan Anda tahu, plasma darah ini adalah cara pengobatan dengan mengambil darah pasien yang dulu positif dan sudah menjadi negatif. Nah, darahnya diambil kemudian diputar sedemikian cepatnya, kemudian akan terpisah antara plasma darah dan darah. Nah, plasma darah ini yang diambil sebagai bahan pengobatan untuk pasien. Seandainya plasma darah ini menjadi alternatif, artinya kawan-kawan yang positif tadi justru menjadi harapan buat kita yang belum positif. Ayo dukung mereka supaya mereka sembuh. Semangat kawan-kawan, kalian pasti bisa, kalian pasti bisa. Yeah. Saat ini saya mau bagikan sebuah video edukasi dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, oleh Pak Dr. Andik, yang mengedukasi tentang stigma di masyarakat. Saya pikir ini sangat baik untuk dibagikan, dan semoga ini dapat menjadi pencerahan di tengah masyarakat. Perkenalkan, saya Dr. Andik Matulesi, psikolog, ingin menjelaskan sedikit terkait dengan fenomena stigma yang beberapa minggu ini terjadi pada masyarakat luas. Sebagaimana diketahui, wabah virus COVID-19 atau seringkali disebut sebagai virus corona tidak lagi menjadi epidemik, tetapi menjadi pandemik. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi meluas sampai di seluruh negara-negara di dunia ini. Problem utamanya kemudian tidak hanya masalah orang sakit atau positif, apakah dia itu ODP, PDP, atau terpapar oleh COVID-19. Persoalannya meluas. Yang terjadi adalah banyak sekali stigma masyarakat terhadap kelompok-kelompok yang seharusnya tidak menerima pandangan negatif tersebut. Contoh misalnya, pada saat orang sudah meninggal dan yang meninggal itu terpapar oleh COVID-19, banyak sekali orang yang enggan untuk ikut menguburkan. Pada saat tenaga kesehatan yang dia berjuang di garis depan dan harus menghadapi berbagai persoalan terkait dengan COVID-19, terkait dengan imunitasnya, tetapi dia harus juga menerima konsekuensi ditolak oleh warganya. Dia ditolak untuk pulang ke rumahnya, dia ditolak untuk pulang ke kosnya. Bahkan keluarganya pun diisolasi, tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan banyak orang di perumahan, di kampungnya, atau di tempat tinggalnya. Saudara sekalian, menjadi sebuah bahaya sekali kalau kemudian orang menetapkan label atau stigma negatif pada orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan stigma. Sebagai contoh, orang yang positif corona, orang yang
didiagnosis positif corona dan kemudian mendapatkan pengobatan dan kemudian sembuh. Setelah itu mereka mengisolasi diri di rumah. Dalam beberapa hari kemudian seharusnya masyarakat bisa menerima mereka dan tidak kemudian malah mengisolasi mereka. Sebagaimana diketahui, dampak stigma itu menjadi sangat berat. Di satu sisi, karena banyak stigma terhadap orang-orang yang seharusnya tidak diberikan stigma, orang yang positif corona, keluarganya yang sebenarnya tidak mengalami itu, tenaga kesehatan, orang-orang yang berada di garis depan untuk memberikan pengobatan, ternyata diberikan cap, diberikan stigma, diberikan label bahwa mereka inilah yang nanti akan bisa membuat orang lain tertular. Hal yang menurut saya penting untuk diketahui adalah bahwa semakin orang itu memberikan stigma, label, atau cap yang negatif, apa yang terjadi? Mereka itu yang pertama, yang merasa memiliki gejala itu, mereka akan menarik diri, mereka tidak akan terbuka, mereka akan merahasiakan, mereka tidak mau bicara bahwa mereka itu sebenarnya memiliki gejala-gejala positif corona. Dampak selanjutnya apa? Mereka ini akan mudah untuk menularkan karena mereka tidak terdeteksi oleh masyarakat luas. Padahal kalau orang tidak memberikan stigma, dia bisa mengaku, dia bisa menceritakan, dan kemudian segera mendapatkan penanganan. Yang kedua, mereka yang bekerja di garis depan dan kemudian mendapatkan stigma. Stigma tersebut akan meningkatkan rasa stres, akan menurunkan imunitasnya, sehingga mudah sekali mereka terpapar oleh virus corona. Jadi sebelum mengambil keputusan, hati-hati dalam menempatkan orang atau mengatakan orang bahwa yang positif corona itu harus dijauhi. Malah seharusnya mereka itu harus diperhatikan, diberikan suasana yang nyaman, membuat mereka itu mampu mengungkapkan dirinya dan tentunya segera mendapatkan pengobatan. Begitu juga bagi tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang, tentunya juga harus kita support, keluarga yang kita dukung, dan tidak kita kemudian isolasi, kita singkirkan mereka. Mari kita hilangkan stigma pada semua orang, karena stigma itu lebih banyak memberikan dampak negatif daripada